Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arsy dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan membahas mengenai persamaan elips. Pertama, kita masuk pada pengertian elips. Elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu adalah tetap. Dua titik tertentu yang dimaksud di sini merupakan fokus elips, di mana kita simbolkan sebagai F1 dan F2. Sedangkan jumlah jaraknya sama dengan panjang. Di sini merupakan contoh dari gambaran elips horizontal, di mana jarak antara kiri dan kanannya itu lebih panjang dibandingkan jarak antara atas dan bawah. Sedangkan untuk elips vertikal, itu jarak kiri dan kanannya itu lebih pendek dibandingkan jarak antara atas dan bawahnya. Selanjutnya, ini merupakan gambaran dari elips horizontal. Di sini terdapat titik-titik, titik fokus 1 dan titik fokus 2, seperti penjelasan yang ada pada pengertian elips sebelumnya, yaitu fokus 1-nya itu negatif C,0 dan fokus 2-nya C,0. Jadi, C di sini adalah jarak antara P titik pusatnya ke fokusnya. Jadi, ini disebut dengan C. Lalu di sini juga disebut dengan C, akan tetapi karena dia berada di sebelah kiri, makanya hasilnya adalah negatif C. Jadi koordinat F1-nya negatif C,0 dan koordinat untuk F2-nya itu C,0. Sedangkan untuk titik A dan titik B, ini di sini A merupakan jarak antara P dengan B atau bisa kita sebut sebagai setengah dari panjang sumbu vertikal. Jadi setengah dari sumbu vertikal ini merupakan A, dan ini juga merupakan A. Karena di sini merupakan ruas sebelah kiri, jadi untuk titik koordinat A itu menjadi negatif A,0, sedangkan untuk titik B itu menjadi A,0, sebab dia berada di ruas sebelah kanan dan menghasilkan positif, X positif. Lalu untuk B merupakan setengah panjang sumbu vertikal. Jadi, setengah dari sumbu vertikal ini merupakan B. Jarak antara C ke titik P merupakan 0, B, sebab ini berada di sumbu Y, jadi X-nya merupakan 0. Dan untuk D-nya sendiri, karena dia berada di bawah, menjadi 0, negatif B. Sebab yang berada di bawah maupun yang di kiri itu akan menghasilkan titik negatif. Pada elips horizontal, A pasti lebih besar dibandingkan B. Lalu, untuk sumbu horizontal ini kita sebut juga sebagai sumbu panjang atau sumbu mayor, dan rumusnya itu 2A. Jadi, P ditambah B atau A ditambah A itu sama dengan 2A. Lalu, untuk sumbu vertikalnya itu menjadi 2B sebab C ke titik P dan P ke titik D. Itu jadi B ditambah B sama dengan 2B. Dan ini merupakan elips vertikal, di mana sama seperti tadi, A merupakan setengah panjang sumbu horizontal. Jadi, setengah dari sumbu horizontal ini disebut dengan A, lalu untuk keseluruhannya kita rumuskan sebagai 2A. Dan untuk B-nya setengah panjang sumbu vertikal. Jadi tetap panjang sumbu vertikalnya kita sebut sebagai B. Di sini setengah dari sumbu vertikal ini kita simbolkan sebagai B, dan jika disambungkan keduanya atau dua-duanya ini kita tambahkan itu menjadi 2B. Lalu C-nya juga tetap sama, yaitu jarak titik pusat ke titik fokus. Jadi tetap sama dengan penjelasan mengenai elips vertikal tentang A, B, dan C-nya. Namun yang membedakan di sini elips vertikal, A-nya pasti lebih kecil dibandingkan dengan B-nya. Seperti yang terlihat pada gambar, A-nya jaraknya itu lebih pendek dibandingkan yang B. Di sini B memiliki jarak yang panjang, sedangkan yang A itu lebih kecil. Dan untuk sumbu horizontal di elips vertikal kita sebut sebagai sumbu minor atau sumbu pendek. Dan dengan rumus 2A,
Lalu untuk sumbu vertikalnya kita sebut sebagai sumbu panjang atau sumbu mayor, karena memiliki panjang yang lebih dibandingkan dengan garis yang horizontal. Lalu selanjutnya kita masuk pada hubungan antara A, B, dan C pada elips horizontal. Seperti yang terlihat pada gambar, dan seperti yang sudah dijelaskan pada pengertian elips, bahwa tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap titik tertentu itu sama. Jadi mau dia di sini, mau dia di sini, itu dia mau di sini, selama dia berada di kedudukan titik-titik pada elips ini, dia akan memiliki jumlah yang sama terhadap dua titik fokus ini. Jadi, jarak antara CF1 dengan ditambah CF2 itu sama aja dengan BF1 ditambah dengan BF2. Karena di sini terbentuk sebuah segitiga siku-siku, maka untuk jarak C ke F1 kita akarkan B kuadrat ditambah dengan C kuadrat, karena di sini merupakan C dan di sini B. Jadi yang kita cari sekarang itu yang di sini. Lalu begitu juga dengan yang CF2, itu di sini merupakan C dan di sini B. Dan yang kita cari adalah yang ini. Jadi kita menggunakan rumus Pythagoras. Untuk BF1, B ke F1 itu merupakan jumlah antara A dengan C. Di sini C-nya dan di sini A-nya. Lalu untuk BF2 itu merupakan pengurangan antara A dengan C. Jadi, seperti yang terlihat pada slide ini, CF1 ditambah CF2 sama dengan BF1 ditambah BF2. CF1 tadi merupakan akar dari B kuadrat ditambah C kuadrat, lalu ditambahkan dengan akar B kuadrat ditambah C kuadrat, sama dengan A ditambah C ditambah A kurang C. Lalu kita jumlahkan, di sini terdapat 2 akar B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan 2A, karena di sini C-nya habis, dikurangi, jadi menyisakan 2A. Lalu sama-sama kita bagi dengan setengah, dan ini menghasilkan 1 dan ini 1. Jadi akar B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan A. Lalu kita kuadratkan kedua ruas dan menghasilkan B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan A kuadrat, atau A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Dan itu berlaku untuk elips horizontal. Sedangkan untuk hubungan A, B, dan C pada elips vertikal, yaitu kita hubungkan antara fokus 1 dengan B dan fokus 2-nya dengan B. Di sini BF1 itu sama aja dengan akar A kuadrat ditambah C kuadrat. Dan begitu juga dengan F2-nya, yaitu A kuadrat ditambah dengan C kuadrat. Dan untuk CF1-nya, CF1 itu merupakan pengurangan antara B dengan C. Dan untuk CF2 merupakan penjumlahan untuk B dengan C. Jadi kita masuk pada slide rumusnya, yaitu BF1 ditambah BF2 sama dengan CF1 ditambah CF2. Akar A kuadrat ditambah C kuadrat ditambah akar A kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan B dikurangi C ditambah B ditambah C. Di sini jumlah antara akar A kuadrat ditambah C kuadrat ditambah akar A kuadrat ditambah C kuadrat itu sama aja dengan 2 akar A ditambah A kuadrat ditambah C kuadrat. Di sini merupakan A kuadrat. Lalu sama dengan 2B, karena di sini negatif C ditambah C habis atau 0, jadi menyisakan 2B. Lalu akar A kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan B. Akar A kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan B kuadrat. Di sini sama-sama kita kalikan dengan akar
kuadrat dan menghasilkan A kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan B kuadrat, atau B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Ini berlaku pada elips vertikal. Lalu selanjutnya kita masuk pada persamaan elips. Di sini kita akan membuktikan sebuah persamaan yang melalui pusat P 0,0. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa setiap kedudukan titik-titik yang ada di sini itu memiliki jarak yang sama terhadap titik tertentunya. Jadi, Ki F1 ditambah Ki F2 itu sama aja dengan BF1 ditambah dengan BF2. Jadi, BF1 ditambah BF2 tadi kan menjadi 2A, maka kita langsung aja buat di sini menjadi 2A. Kita masukkan Ki F1 menggunakan rumus jarak antara dua titik, yaitu menjadi akar X F1 dikurangi X Ki kuadrat ditambah Y F1 dikurangi Y Ki kuadrat ditambah dengan akar X F2 dikurangi X Ki kuadrat ditambah Y F2 dikurangi Y Ki kuadrat, itu sama dengan 2A. Lalu, kita masukkan X F1 menjadi negatif C, X Ki-nya X, Y F1-nya 0, Y Ki-nya menjadi Y, X F2-nya itu C, X Ki-nya X, Y F2-nya 0, dan Y Ki-nya Y. Lalu, setelah itu, setelah mendapatkan ini, sama-sama kita kurangkan dengan yang ini, maka menjadi akar negatif C dikurangi X kuadrat ditambah 0 dikurangi Y kuadrat sama dengan 2A dikurangi akar C dikurangi X kuadrat ditambah 0 dikurangi Y kuadrat. Lalu sama-sama kita jabarkan kuadrat-kuadrat yang ada di sini, yaitu menjadi akar C kuadrat ditambah 2CX ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2A. Dikurangi dengan akar C kuadrat dikurangi 2CX ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Lalu kedua ruas itu kita pangkatkan dengan 2. Menghasilkan C kuadrat ditambah 2CX ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4A kuadrat dikurangi 2 dikali 2A akar C kuadrat dikurangi 2C ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2CX ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Di sini ada beberapa yang memiliki bentuk yang sama, yaitu C kuadrat dan C kuadrat. Ini habis. Lalu yang X kuadrat dengan X kuadrat habis, dan Y kuadrat dengan Y kuadrat di sini habis. Jadi menyisakan di sini negatif 2C, kita sama-sama tambah dengan 2CX, maka menghasilkan 4CX di sini. Jadi 4CX dikurangi 4A kuadrat sama dengan negatif 4A akar C kuadrat dikurangi 2CX ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Itu kita sama-sama kalikan dengan 1/4 menjadi CX dikurangi A kuadrat sama dengan negatif A akar C kuadrat dikurangi 2CX ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Untuk menghilangkan akar yang ada di sini, kita pangkatkan kedua ruas. Menjadi C kuadrat X kuadrat dikurangi 2CX A kuadrat ditambah 4A pangkat 4. Sama dengan A kuadrat dikali dengan C kuadrat dikurangi 2CX ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Lalu, kita kalikan A kuadrat dengan yang ada di dalam ini, menjadi C kuadrat X kuadrat dikurangi 2CX A kuadrat ditambah A pangkat 4 sama dengan A kuadrat C kuadrat dikurangi 2CX A kuadrat ditambah A kuadrat X kuadrat ditambah A kuadrat Y kuadrat. Lalu, karena di sini ada bentuk yang sama, yaitu di antara negatif 2CX A kuadrat
dengan negatif 2cx kuadrat. Itu sama-sama habis karena kita tambahkan dengan 2cx kuadrat menjadi A pangkat 4 dikurangi A kuadrat C kuadrat sama dengan A kuadrat X kuadrat dikurangi C kuadrat X kuadrat ditambah A kuadrat Y kuadrat. Lalu kita faktorkan yang ini dan yang ini dengan lalu menjadi A kuadrat dikali A kuadrat dikurangi C kuadrat, dan untuk ruas kanannya menjadi X kuadrat dikali A kuadrat dikurangi C kuadrat ditambah A kuadrat Y kuadrat. Di sini seperti yang sudah dijelaskan tadi, pada elips horizontal itu berlaku B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi C kuadrat. Jadi A kuadrat dikurangi C kuadrat ini kita ubah menjadi B kuadrat, yaitu menjadi A kuadrat B kuadrat sama dengan X kuadrat B kuadrat ditambah A kuadrat Y kuadrat. Lalu kedua ruasnya kita kalikan dengan 1 per A kuadrat B kuadrat. Dan menghasilkan 1 sama dengan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat. Atau X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini merupakan bentuk persamaan elips, baik yang horizontal maupun vertikal. Jadi, persamaan elips yang berpusat pada titik P 0,0 adalah yang ini, dan yang seperti kita cari tadi. Dan untuk persamaan elips yang berpusat pada titik P alfa, B, yaitu X dikurangi alfa kuadrat per A kuadrat ditambah Y dikurangi beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Lalu berikut ini merupakan rangkuman dari persamaan elips dan unsur-unsurnya, bisa dilihat sendiri. Kita masuk pada contoh soal dari persamaan elips. Yang pertama, contoh soal pertama yaitu sebuah elips memiliki persamaan X kuadrat per 25 ditambah Y kuadrat per 16 sama dengan 1. Perintahnya tentukanlah yang pertama A, koordinat pusat, fokus dan puncak dari elips, lalu yang B, panjang sumbu mayor dan sumbu minor, dan untuk yang C adalah gambarkan elips tersebut. Untuk penyelesaiannya, di sini yang diketahui yaitu persamaan dari elips, yaitu X kuadrat per 25 ditambah Y kuadrat dikurangi 16 sama dengan 1. Yang ditanya yaitu koordinat pusat, fokus dan puncak dari elips, panjang sumbu mayor dan sumbu minor, dan gambarkan elips tersebut. Yang pertama kita cari nilai C. Di sini seperti yang kita tahu, A kuadrat itu sama dengan 25 seperti rumus seperti persamaan pada elips yang melalui P 0,0, yaitu A kuadratnya itu 25 dan B kuadratnya adalah 16. Kita sama-sama akarkan menjadi A sama dengan 5 dan B sama dengan 4. Karena di sini kita menggunakan horizontal, maka C kuadratnya itu sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. C kuadrat sama dengan 25 dikurangi 16. C kuadrat sama dengan 9 dan C-nya menjadi 3. Kita masuk pada menentukan koordinat pusat, fokus, dan puncak dari elips. Untuk koordinat pusat itu kita menggunakan P 0,0, lalu untuk koordinat fokusnya yaitu plus minus C, 0. Jadi di sini C-nya kita ubah menjadi negatif 3, karena di sini plus minus, jadi negatif 3,0 dan ada 3,0. Itu untuk fokusnya. Dan untuk puncak elipsnya, itu ada plus minus A, 0 dan 0, plus minus B. Jadi di sini sudah diketahui A-nya 5, maka untuk puncak A-nya itu 5,0, B-nya negatif 5,0, dan C-nya di sini B-nya sudah diketahui 4, maka C-nya 0,4 dan D-nya 0, negatif 4.
Lalu untuk panjang sumbu mayor dan sumbu minor, seperti yang sudah dijelaskan, untuk sumbu mayor itu sama dengan 2A. Jadi, A-nya tadi 5, maka kita kalikan 2 dengan 5, maka menghasilkan 10, dan untuk sumbu minornya 2B. 2 dikali dengan 4 sama dengan 8, dan ini merupakan gambaran dari elips tersebut. Selanjutnya kita masuk pada soal kedua, yaitu tentukan persamaan elips dengan fokus 2,1 dan 8,1, serta panjang sumbu mayornya adalah 10. Jadi di sini kita disuruh menentukan persamaan elipsnya. Diketahui fokusnya itu 2,1 dan 8,1, dan panjang mayornya 10. Dan yang ditanyakan adalah persamaan elips. Dari bentuknya sendiri, ini merupakan bentuk dari persamaan elips dengan pusat alfa, beta. Jadi, untuk fokusnya kita lihat bahwa di sini sama-sama satu untuk betanya. Maka kita menggunakan fokus elips horizontal. Jadi diketahui bahwa ini merupakan persamaan elips horizontal, tetapi pada pusat alfa, beta. Ini merupakan fokus dari elips horizontal. Karena di sini betanya sudah diketahui 1, maka kita cari untuk nilai alfanya. Di sini alfa ditambah C sama dengan 2, alfa dikurangi C sama dengan 8. Lalu, karena sama-sama habis C-nya, menyisakan 2A. 2A sama dengan 10, A sama dengan 5. Lalu, kita masukkan persamaan alfa ini ke dalam salah satu yang ada di sini, salah satu persamaan yang ada di sini, kita pilih yang A ditambah C sama dengan 2. Lalu kita masukkan A-nya 5, ditambah C sama dengan 2, dan C-nya menjadi negatif 3. Dan untuk mayornya sendiri, seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk panjang mayor pada horizontal itu sama dengan 2A. Jadi 2A sama dengan 10, A sama dengan 5. Lalu untuk mencari B-nya, kita gunakan persamaan yang berlaku pada elips horizontal, yaitu yang tadi A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, menjadi C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Di sini kita dapatkan bahwa B kuadratnya adalah 16 dan B-nya adalah 4. Lalu kita masukkan pada persamaan yang telah diketahui ini, persamaan dari pusat persamaan elips dari pusat alfa, beta. Di sini alfanya adalah 5, kita ubah menjadi 5, dan betanya adalah 1. Dan untuk A kuadratnya adalah 25, dan untuk B kuadratnya adalah 16. Lalu kita kalikan 16 dikali X dikurangi 5 kuadrat ditambah 25 dikalikan ke sini, 25 dikali Y dikurangi 1 kuadrat, lalu 25 dikalikan dengan 16 dan menghasilkan 400. Kita jabarkan, kita faktorkan, yaitu menjadi 16 dikali X kuadrat dikurangi 10X dikurangi 25, ditambah 25 dikali Y kuadrat dikurangi 2Y ditambah 1 sama dengan 400. Lalu kita kalikan semuanya ke dalam, 16X kuadrat dikurangi 160X ditambah 400 ditambah 25Y kuadrat dikurangi 50Y ditambah 25 sama dengan 400. Lalu 16X kuadrat dikurangi 160X ditambah 25X kuadrat dikurangi 50Y ditambah 425 sama dengan 400. Lalu persamaan yang kita dapatkan adalah 16X kuadrat dikurangi 160X ditambah 25Y kuadrat dikurangi 50Y ditambah 25 sama dengan 0. Itu merupakan persamaan yang dihasilkan dari fokus 2,1 dan 8,1 serta panjang sumbu mayornya adalah 10. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai persamaan elips. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.